Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau memberitahukan informasi yang banyak kamu lihat, terutama di berita-berita ya. Di Busan ini ya, di Busan telah mendarat kapal penangkap ikan yang bernama Longsing nomor 629 milik Cina pada tanggal 19 April yang lalu. Nah, di sini para pelaut atau nelayan asing yang singgah ke Busan itu diinterview oleh sebuah organisasi masyarakat Busan. Nah, dari interview inilah organisasi tersebut mendapatkan cerita yang sangat mengejutkan ya dari pelaut asing asal Indonesia tersebut. Nah, di sebuah kapal yang mempekerjakan pelaut dari negara Indonesia, ini mereka mengisahkan tentang rahasia yang tersembunyi di kapal tersebut. Nah, dikutip dari beberapa berita di Korea, pada tanggal 5 Mei, menurut interview dari Pusat Hukum Kepentingan Umum dan Federasi Gerakan Lingkungan di Korea, bahwa kapal Longsing 629 tersebut pada tanggal 21 Desember tahun lalu, tahun 2019 ya, pelaut yang bernama Sepri telah meninggal di dekat Pulau Samoa, dekat Pasifik Selatan ya. Menurut Badan Organisasi Korea tersebut, pelaut berasal dari negara Indonesia tersebut itu dipekerjakan dengan keras selama 18 jam lebih ya per hari, itu 18 jam sampai 30 jam. Nah, itu dia itu juga minumnya itu minuman dari air laut ya, yang sudah disteril kalau mereka, tapi untuk orang Cinanya itu minumnya minum air seperti aqua yang udah disterilkan ya, bukan minum air laut, tapi pekerja Indonesia ini minum air laut ya, yang telah dimurnikan. Nah, dan sebagian dari mereka juga ada yang 1 tahun bekerja cuma mendapatkan gaji sekitar 140 sampai 150 ribu won. Kalau dikuruskan Indonesia kira-kira sekitar 1.500.000-600-an gitu. Dan ada juga yang mendapatkan kekerasan serta pemukulannya di situ. Berarti kan menurut organisasi masyarakat Busan tersebut, dari hasil interview diketahui bahwa ada 3 orang pelaut yang meninggal yang berasal dari Indonesia. Berarti bukan 1 aja, jadi totalnya semua 3 orang gitu. Di antaranya Sepri tadi ya. Sepri tadi kan 24 tahun. Sebelumnya dia itu sebelum meninggal itu Sepri 40 hari sakit, sesak nafas atau susah bernafas ya. Nah, dan dadanya sakit, kakinya kram. Dia sudah minta ke kaptennya untuk mengantarnya berobat ke rumah sakit, tapi tidak dipedulikan. Dan akhirnya pada tanggal 21 Desember meninggal dunia dan dibuang ke laut hari itu juga. Setelah dia meninggal langsung dia dibuang ke laut. Dan 2 orang yaitu Al-Fatah 19 tahun dan siapa ya namanya? Aris itu 24 tahun, yang pindahan dari kapal Longsing ke kapal yang lain itu mengalami gejala yang sama, yaitu sesak nafas, dan akhirnya meninggal juga, serta dibuanglah mayatnya ke laut gitu. Kapal yang tiba dari Busan yang awak kapalnya berjumlah totalnya 27 orang tersebut, 1 diantaranya yaitu pelaut Indonesia juga mengalami sesak nafas, dan akhirnya pada tanggal 26 April dilarikan ke rumah sakit, dan serta 2 hari kemudian nafasnya atau nyawanya tidak tertolong ya, nafasnya udah
udah nggak bisa tertolong lagi dan meninggal dunia tanggal 2 hari setelah tanggal 26 tadi. Nah, diketahui dari gejala sakitnya tersebut itu, sakit itu dikarenakan sakit dan meninggalnya teman-teman tersebut itu dikarenakan minum air laut yang tidak sepantasnya untuk diminum ya sebenarnya. Nah, selain membuang mayat di laut, Longsing nomor 629 ini juga telah menangkap ikan hiu dan memotong sirip punggungnya. Itu sirip punggungnya kan mahal dan secara ilegal, itu kan ilegal, nggak boleh sebenarnya kan. Dia itu memotong, setelah ditangkap, dipotong, dibalikkan lagi ke laut, dilempar lagi ke laut ya ikan hiu tersebut. Nah, dari kapal jenis ini izinnya ini sebenarnya izin untuk menangkap ikan tuna, bukan ikan hiu. Maka dari itu mayat tersebut dibuang ke laut supaya kalau misalkan dia mendarat dan mengurusi mayat tersebut, maka ketahuanlah kalau dia itu menangkap ikan hiu tanpa izin gitu, dan memotong siripnya itu kan tidak boleh, melanggar hukum undang-undang. Jadi di sini intinya nyawa lebih murah daripada sirip hiu ya, yang laku dijual keras di Cina sana. Jadi untuk teman-teman yang sudah di sini dan alhamdulillah sudah bekerja di Korea, berangkat di Korea, nah untuk selalu mengambil manfaat dari cerita tersebut, kita selalu bersyukur, dan dengan keadaan kita yang sekarang ini kita masih bisa bersyukur gitu. Jadi kita memandangnya ke bawah, jangan memandang ke atas gitu. Untuk link yang berisi dengan berita bahasa Korea, silahkan pencet linknya di bawah video saya ini. Di situ ada berita dengan bahasa Korea jika kamu ingin melihat lebih jauh tentang berita ini tapi dengan bahasa Korea gitu. Terima kasih, semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.